Waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus mati, dia bilang, I'll just wait here another days. Ya, dia cuma tidur kok. Jadi bahasa Tuhan, pikiran Tuhan beda. Dia nggak shock dengan apa yang terjadi. Lalu akhirnya setelah 4 hari, Yesus menemui Maria dan Marta, dan mereka bahasanya sama mengenai kematian. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini 4 hari lalu, this will never happen. Lalu dikatakan, maka menangislah Yesus. Kita seringkali berpikir bahwa Yesus nangis itu Yesus having empathy kan terhadap Maria dan Marta. Dikirain Yesus empati, kasihan. Oh, Yesus mengasihi ini Lazarus, mengasihi keluarga di sini, makanya dia sampai menangis. Tuh lihat tuh. No, not at all. Dia sedih karena kebebalan hati mereka. Dan kita saat ini yang masih sama model-modelnya, pengharapan-pengharapannya, waktu-waktunya, tanggalnya yang di-set. Maka Yesus berkata, justru aku delaying my coming, it's for your sake. Untuk kepentinganmu lah, aku ini tunda kedatanganku. Tapi jawaban mereka masih, Tuhan, jika Engkau datang 4 hari sebelumnya. Saudara, kalau Tuhan itu tidak melaksanakan kemauan kita, tanggal waktu kita, dan kalau Tuhan saat itu tidak melaksanakan keinginan mereka di 4 hari sebelumnya, Yesus hanya memberi contoh mengenai evidence, contoh nih kenyataan. Sebentar lagi Yesus akan mati. Itu Yesus. Kalau Lazarus saja bisa dia bangkitkan, apalagi Yesus, anak Elohim, mati. Yesus sudah ngomong, aku 3 hari kemudian akan bangkit, men. Tapi murid-muridnya nangis. Saat ini banyak murid-murid Tuhan yang nangis karena sudah lewat. Tanggalnya udah lewat, 23-24. Dan mereka bersukacita. Mereka yang menyalibkan dia, mereka bersukacita. Persis, exactly this happened again. Yesus itu molorin waktu Lazarus, dia tidak datang dan dia bangkitkan supaya murid-murid nantinya akan melihat dan mengerti dan percaya bahwa it's very easy for God to raise him from the dead. So, even if your hope is scattered, trust He will resurrect your dreams and desires and hopes. Sampai Yesus berkata, Jerusalem, Jerusalem, you who killed my prophets. How I long to gather you, katanya. Kamu yang telah membunuh nabi-nabi yang aku suruh. Persis seperti apa yang terjadi saat ini. Orang-orang Kristen seperti orang-orang Yahudi menghujam, membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus. Never give up, no surrender. Kita baca Yudas 17 dan 25. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, menjelang kita, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh
kudus. See, mereka ini pengejek-pengejek ini ternyata mereka hidup tanpa Roh Kudus. Mereka kayaknya ngomong tentang Tuhan, kayaknya mereka ngutip ayat untuk nimpukin nabi-nabi yang Tuhan suruh, untuk nimpukin hamba-hamba lain, dan berkata, hey, dia nggak datang-datang. Lalu kita jelas-jelas dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kalau ada orang yang mulai ngomong sama saudara, gimana menurut kamu? Kalau nadanya udah negatif, saudara shut down, shut off pembicaraan, gak usah diterusin. Saya bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Kami duduk, orang itu sebelumnya ngomong sama saya gini, kamu percaya sama pemberitaan rapture tanggal 23 itu? Saya gak mau bahas sama sekali, karena dari nadanya udah bau, udah bau. Saya gak akan bicara, saya gak akan buka perbincangan, gak mau terusin, karena saya tahu ini bakal mencemooh nih. Lukas 12 ayat 25. Never give up ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Kita baca Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Aku berkata, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Mereka yang mengolok-olok, mereka membiarkan jubah mereka kotor dekil. Mereka yang berpikir mereka mengumpulkan minyak, mereka lagi nyusutin minyak secepat-cepatnya dengan kata-kata hujaman mereka. Tapi saudara, kejarlah kekudusan supaya saudara dilayakkan untuk melihat Tuhan. Saat ini yang dikatakan peace and safety, tetapi nanti sudden destruction. Yang perjanjian damai itu belum mencapai puncaknya. Kita akan baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kita lagi nunggu-nunggu nih apa yang terjadi di Israel, karena Israel merupakan poros ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kami menolong mempersiapkan saudara sebagai orang terang. Kami mempersiapkan saudara untuk hidup dalam terang. Mempersiapkan minyak saudara dengan takut akan gentar. Mazmur 119 ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum. At midnight hour I will rise to give thanks to you.
midnight hour, pada saat tengah malam. Kita akan nanti dia terus tengah malam, tarry, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sebab nanti pada waktu rapture nggak ada waktu lagi untuk orang berseru kepada nama Yesus, karena itu akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Dan saya dengar bahwa orang pada waktu trompet itu dibunyikan kayak honking of the cruise. Saya belum pernah naik cruise nih. Cruise itu seperti apa itu klaksonnya, gitu ya. Jadi saat rapture, saat sangkakala dibunyikan itu hanya orang-orang yang akan terangkat yang bisa dengar. Jadi orang lain nggak dengar. Jadi mereka nggak ngerti itu ada apa. Mereka tiba-tiba langsung udah hilang gitu ya. Jadi tidak akan ada last minute salvation. Sebagaimana 5 gadis yang bodoh. Nggak ada last minute pencarian minyak, pembelian minyak, itu nggak ada, baby. Tidak ada. Orang berpikir nanti kalau last minute saya bisa bertobat. Kalau sangkakala dibunyikan, wah saya bilang Tuhan ampuni saya nggak ada. Bahkan ketika 7 hari Tuhan itu kasih waktu kepada orang-orang di zaman Nuh. Baru saat pintu sudah ditutup oleh Tuhan, saat air sudah sampai sebatas pinggang mereka, mereka berkata, oh ternyata Nuh itu benar. Dan it's too late. Kita nggak bisa double-minded seperti foolish virgins itu, gadis yang bodoh. We need to have faithfulness to fill our oil. Terus kita harus prepare, sediakan minyak sampai detik-detik terakhir. Dan ketahuilah memang mempelai itu akan datang terlambat. Nanti didapati hampir semuanya sleepy, tertidur. It's not over. Saat ini not over. Yang dikatakan mungkin ada terlambat dan mereka memukuli dirinya, ya aduh saya ini salah nih. No, it's not over yet. Karena firman Tuhan mengatakan as in the day of Noah, seperti pada zaman Nuh. Mereka sebelum air bah datang, mereka makan, minum, marriage, etc. They're busy with their lives. They're mocking the warnings. And then, without warning, comes the day. Tanpa pemberitahuan nanti, tiba-tiba hari itu akan datang. Jadi, saat ini adalah saat penentuan. Saat ini dikatakan seperti saat Nuh, the generation without oil. Kita jangan sampai masuk ke kumpulan generation without oil. Ya, nanti akan banyak believers without form. Jumlahnya nampak banyak. Mereka jumlah gereja nampak banyak, gemerlap, but no flame. Gak ada cahaya. Mereka gak ada minyak yang mereka hasilkan. Nanti akan banyak nampak saat ini. Altars with candles, but no fire. Preachers with charisma, but no oil. Bukan karunia-karunia yang hebat. Bukan beauty. Bukan talents. Bukan gereja dengan jemaat yang penuh. Tetapi gereja atau jemaat atau gereja Tuhan, brides, dengan minyak yang penuh. Mereka yang terus berdoa, berpuasa, meminta ampun,
menjaga kekudusan, melakukan sesuatu yang dia tahu akan menguntungkan orang lain dan kerajaan surga, meskipun capek, ditertawakan. Lot juga masuk di dalam kisah as in the days of Noah. Kadang-kadang angels, malaikat harus menarik orang benar dari tengah-tengah kejahatan yang begitu gemilang, gemerlap. Jadi intinya, ketika saudara dikeluarkan dari Sodom, ketika saudara dikeluarkan dari tempat kerjaan saudara, ketika saudara nampaknya tidak melakukan visi yang hebat, saudara dikeluarkan dari Sodom dan lain-lain, saudara sedang diselamatkan dari Sodom seperti Lot. Nanti akan nampak antara wheat and tares, gandum dan lalang akan dipisahkan. Your frequency will expose you. Bukan kenampakan luarnya. Bukan di gereja yang hingar-bingar heboh-heboh yang nampaknya hebat, tetapi your frequency, your spiritual frequency. Apakah your oil, minyak saudara, bikin saudara tetap menyala, membara, atau flickers, atau redup? Ada hidden instruction dari Yesus ketika Yesus berbicara mengenai kedatangannya. Masih sama dengan minyak yang dipersiapkan dalam buli-buli dan dalam ketekunan. Beberapa sudah lepas dari penjagaan hati untuk bertekun. Jadi bertekun bukan nampak dari penampilan, pelayanan, pemberian, dan saat-saat ini jangan lupa, tanpa disadari testing sudah berlangsung di hati masing-masing kita. Testing, apakah saudara mengolok? Apakah saudara tetap ngumpulin minyak? Dalam conversation saudara, di dalam keputusan yang saudara buat, perbincangan saudara narik saudara ke bagian mana? Nambah minyak atau malah nyusutin minyak? Seperti 10 gadis, mereka nggak nampak dari luar. Mereka sama-sama menanti, mereka sama-sama pakai baju putih, tetapi minyak itu adalah the hidden separator. Wow. Minyak itu adalah pemisah yang tersembunyi. Bukan kenampakan luarnya, tapi persiapannya. Nggak keras kan? Suaranya nggak keras, nggak kelihatan. Tetapi deep. It's not loud, but deep. It cuts through the show and reveals the substance. Memperlihatkan siapa yang berjaga dan siapa yang tertidur. Who is sleeping, who is watching, and who is filled and who is empty. Siapa yang sedang mengisi, siapa yang kosong, siapa yang playing, siapa yang serius. Nanti semuanya akan menunjukkan kehidupan hari-hari kita. Bahkan di dalam closet yang tersembunyi, tempat kita yang tersembunyi, yang gak ada orang yang melihatnya. Apakah kita sedang mengumpulkan minyak? Apakah kita sedang membuang minyak? Yang satu berjaga, yang satu malah sedang menurun. Dan orang-orang Kristen yang lebih aneh lagi, mereka bahkan tidak menyadari mereka sudah crossing the line. Mereka sudah lukewarm, tidak panas membara, dan it works quietly. Ya, hal itu
bekerjanya itu yang lukewarm, hangat-hangat kuku, yang akan dimuntahkan oleh Tuhan, itu kerjanya sangat-sangat senyap. Tapi let me tell you, efeknya eternal, kekal. So your oil matters most. Saudara hanya inform atau transform. Sebab knowledge without obedience is far divided. Bedanya itu langit bumi antara orang yang hanya berpengetahuan dan dibanding orang yang taat. Orang yang hanya punya informasi tanpa transformasi. Pertanyaannya, apakah saudara hidup dalam responsibility dengan detail? Apakah saudara hidup di dalam spiritual numbness? Sudah gak berasa lagi antara saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya bertobat, atau apa? And making you sleep. Semua pekerjaan saudara, pelayanan saudara yang saudara tidak lakukan dengan cinta membuat saudara tertidur. The countdown is not only coming but working every moment. Countdown, kita lagi siap nih ngitung hari. Tetapi countdownnya itu bukan hanya datang, tetapi ini sudah bekerja setiap saat. Banyak orang gak menyadari bahwa mereka sedang dihitung. Itu yang nantinya akan menjadi separator, ya, hidden separator, udah bekerja. Bilangan 23 ayat 19. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia sudah berbicara kepada para hamba-hambanya dan dia akan menepatinya. Dia sedang sibuk bikin mahkota buat 5 gadis yang sedang mengumpulkan minyak.